إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang berpagi hari dalam kondisi aman, merasakan keamanan, kedamaian di tempat dia domisili, di tempat dia tinggal, mu'afa fi jasadihi, sehat wal afiat badannya, fisiknya, indahu qutu yaumih, dia memiliki makanan pokok dia pada hari itu. Rasul menyatakan faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah dunia ini telah dilimpahkan untuk dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang madaru an-ni'amid dunyawiyah, pokok-pokok nikmat dunia. Beliau menjelaskan ada 3 nikmat dunia yang paling utama. Barang siapa yang mendapatkan semuanya, maka dia telah mendapatkan anugerah dunia seluruhnya. Dia adalah ahlu dunia yang merasakan nikmatnya dunia. Namun bila hilang salah satunya atau semuanya, maka dia akan merasakan kesengsaraan dunia. Yang pertama ialah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih." Siapa di antara kamu yang setiap pagi hari, setiap harinya merasakan aman di tempat dia tinggal. Rasa aman, rasa tentram, rasa damai, tidak ada rasa takut, tidak takut adanya pembunuhan di mana-mana, tidak ada rasa takut dari musuh-musuh yang menyerang dia, tidak ada rasa takut nyawanya akan melayang dengan kezaliman orang. Dia tinggal di tempat dia tinggal, di tempat dia domisili dalam kondisi amina,
aman, tentram kehidupan dia, keadaan dia, lingkungan dia. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat aman ini yang dipinta para anbiya wal mursalin, yang didamba oleh para anbiya wal mursalin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mendoakan lembah Makkah yang tandus, tanpa penghuni, tanpa pepohonan. Beliau mengatakan dalam doa yang beliau panjatkan, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Rabbku, jadikan ini, beliau menunjuk ke arah lembah Mekah yang kosong melompong, gersang, tidak ada penghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadikan ini sebagai baladan aminah, negeri yang aman, dan anugerahkan rezeki untuk mereka dari buah-buahan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang beliau pinta rasa aman dulu, baru kemudian ekonomi lancar. Kata para mufassirin, ekonomi lancar ketika kondisi aman. Bila kondisi mencekam dan menegangkan, akan terpuruk yang namanya ekonomi, tidak bakal jalan. Minta rasa aman, baru minta rezeki yang lancar. Dan ketika Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Makkah sebagai baladan aminah, negeri yang aman, yang tentram, yang sejahtera, yang sentosa. Di sana ada putra beliau Ismail dengan ibunya, ada Zamzam. Banyak orang-orang yang singgah di sana, suku Jurhum dan yang lain-lainnya, menjadi penghuni Makkah. Makkah sekarang menjadi makmur, sentosa, damai, sejahtera, aman. Beliau berkesempatan untuk kembali menjenguk putranya, menjenguk Makkah. Dan kembali beliau memanjatkan doanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan ternyata yang beliau pinta permintaan yang sama dengan sebelumnya. Allah abadikan doanya beliau, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budul asnam. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini, sebelumnya lembah ini negeri aman, sekarang negeri ini yang sudah sebagai negeri Makkah, yang sudah ada penduduknya, yang sudah makmur, jadikan negeri ini amina, aman, damai, tentram, sentosa. Jauhkan aku dan anak keturunan aku dari penyembahan berhala. Menunjukkan al-amn wal aman, kondisi aman di tempat kita tinggal itu merupakan nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang tidak mungkin diganti dengan apapun. Kunci nikmat dunia rasa aman. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai penyebutan pokok-pokok rezeki dunia, nikmat dunia dengan rasa aman. Ini kuncinya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Jalla wa'ala mencabut rasa aman ini dari hamba-hambanya, dari suatu kaum, dicabut dari sebuah daerah, sebuah tempat, sebuah wilayah, bahkan sebuah negara, diganti dengan khauf, rasa takut yang mencekam, rasa takut yang menghantui. Peperangan di mana-mana, permusuhan, pembunuhan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana, mayat berkelimpangan di mana-mana. Rasa takut yang begitu mencekam, yang mendera. Semuanya akan merasakan kesengsaraan, penderitaan. Harta benda yang begitu banyak tidak ada nilainya ketika diiringi dengan rasa takut. Adanya buah-buahan, adanya makanan-makanan lezat,
adanya bangunan-bangunan megah, kendaraan-kendaraan yang mewah, serasa nggak ada nilainya ketika kondisi tempat dia tinggal mencekam, menakutkan. Kondisi real yang terjadi, kabur, semuanya berbondong-bondong keluar dari tempat yang menakutkan tadi menuju ke tempat yang aman. Ketika rasa aman dicabut, yang ada penderitaan, yang ada kesengsaraan, hilang semua kenikmatan dunia, hilang semua kelezatan dunia ketika menghadapi kondisi yang menakutkan, yang mencekam, yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga disebutkan yang pertama kali rasa aman. Dan Nabi Allah Ibrahim AS menyebutkan pertama kali supaya negeri Mekah itu aman terlebih dahulu, dan baru dikasih rezeki yang beragam dari buah-buahan dan yang lain-lainnya, supaya bisa menikmati rezeki, menikmati dunia dengan rasa aman, dengan ketentraman, dengan kedamaian. Tidak usah dikasih yang melimpah ruah, bisa makan nasi rames. Ya Allah, harganya cuma 2.000 rupiah, pakainya tempe. Tapi dinikmati, dimakan dalam kondisi yang aman, tentram, damai, nikmat rasanya. Dikasih makan sate, dikasih makan gulai, dikasih makan ikan, dikasih makan apapun, tidak bakal tersentuh. Ketika dia mau makan, di sekitar dia perang berkecamuk, di sekitar dia pembunuhan di mana-mana, di sekitarnya dia mayat berkelimpangan, di sekitarnya dia banyak bom-bom yang meledak, tidak bakal bisa makan. Semuanya akan lari, semua akan menyelamatkan diri, semuanya akan pergi ke tempat-tempat yang aman. Rela dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan mobilnya, meninggalkan harta bendanya, yang penting nyawanya selamat. Itu menggambarkan betapa besar nikmatul amin dan betapa menderitanya manusia ketika dicabut rasa aman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa aman itu tercapai ketika masing-masing kita hamba Allah Jalla wa'ala beriman dan beramal saleh. Kita sebagai hamba Allah yang muslim beribadah kepada Allah semata, tauhid tanpa syirik. Dari mana kita mengambil seperti ini? Dari doanya Nabiullah Ibrahim. Ketika beliau berdoa pertama kali, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan lembah Mekah yang gersang, yang tandus, yang kosong itu sebagai negeri yang aman. Beliau mengatakan warzuq ahlahu minats tsamarat, dan kasih rezeki penghuninya dari buah-buahan. Beliau mengatakan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang dikasih rezeki, yang dikasih rasa aman, yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang punya iman, yang punya akidah yang benar, yang punya tauhid yang murni. Doa yang kedua juga sama. Beliau mengatakan Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ada yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini aman dan jauhkan aku dan anak-anak keturunan aku dari penyembahan berhala. Kata para ulama, tauhid, beribadah hanya kepada Allah semata tanpa syirik, sebab mendapatkan rasa aman, bahkan rezeki yang lancar, iman yang benar yang kokoh, akidah yang benar yang kokoh, tauhid yang murni tanpa kufur, tanpa syirik. Dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita kepada Allah, sebab amannya negara kita, wilayah kita, daerah kita, desa kita. Dan yang menyebabkan terjadinya berbagai macam kekacauan, ketakutan, kondisi yang mencekam, hilangnya rasa nikmat, hilangnya kenikmatan yang ada, itu kekufuran, kesyirikan,
kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa hamba tadi. Ketika Allah Jalla wa'ala memberikan janji kepada hamba-hambanya dengan 3 janji besar yang didambakan oleh semua kaum muslimin internasional, dijanjikan untuk mendapatkan khilafah di muka bumi, dijanjikan supaya Islam jaya dan menang, tak terkalahkan, dijanjikan dengan rasa aman, tidak ada rasa takut. Ada ketentuan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Di An-Nur Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di awal dikasih ketentuan, di akhir dikasih persyaratan. Allah Jalla wa'ala memberikan janji, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Iman, mukmin dia. Wa 'amilus shalihat, dan yang beramal soleh. Ini persyaratan di awal. Harus beriman, harus mukmin, harus benar imannya, kokoh akidahnya, dan beramal soleh. Menjadi hamba Allah yang taat, ibadah kepada Allah. Apa janjinya? Sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala akan mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi, mendapatkan kepemimpinan dunia dengan khilafah, dengan daulah Islamiyah, dengan manhaj Nabi. Khilafah di mereka mendapatkannya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala akan memenangkan agama Islam yang Allah ridhai untuk mereka. Islam akan jaya, Islam akan menang, Islam akan Allah bela, tak terkalahkan, mendapatkan kejayaan Islam. Dan yang ketiga, dan Allah Jalla wa'ala akan mengganti rasa takut yang mendera mereka selama ini, diganti dengan rasa aman. Dengan rasa aman. Tidak ada rasa takut, yang ada aman, tentram, damai, sejahtera, sentosa. Di tempatnya dia tinggal, desanya, wilayahnya, negaranya aman. Allah yang menganugerahkan rasa aman tadi. Allah mengatakan ya'budunani, mereka semuanya ibadah hanya kepada aku. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Ibadah tanpa syirik. Ini persyaratannya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita menjaga nikmat rasa aman tentram di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, di negara kita, di bangsa kita, dengan cara kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang taat ibadah, jangan kufur, jangan syirik, jangan maksiat. Kita jaga rasa aman dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah kita sholat 5 waktu, kita berjamaah, kita jumatan, apapun dari amal soleh yang kita kerjakan, dari amal ibadah yang disebutkan dalam Islam, itu efek positifnya bukan semata-mata untuk kita fadilahnya, tapi juga untuk ikut andil melanggengkan rasa aman, rasa tentram di tempat tinggal dengan ibadah kita. Lebih daripada itu, akan dikasih barokah langit, barokah bumi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau seandainya penghuni sebuah desa itu, sebuah negara itu beriman dan bertakwa, Allah mengatakan lafatahna alaihim, sungguh akan kami bukakan atas mereka barakatin, barokah minas sama'il ardi, barokah dari langit dan barokah dari bumi. Betul-betul nikmat Allah akan melimpah ruah, anugerah Allah akan melimpah ruah, berlimpah ruah. Allah akan kasihkan kepada mereka semua barokah langit, barokah bumi,
ketentraman, ketenangan, kedamaian, sentosa ketika mereka amanu wa taqau, iman dan takwa. Jaga rasa aman dengan iman dan takwa, kaum muslimin rahimakumullah. Jaga desa kita supaya aman tentram dengan iman dan takwa. Jaga negara kita yang tercinta ini supaya aman tentram dan sejahtera dengan iman dan takwa. Kembali kepada masing-masing kita sebagai warga negara, sebagai seorang muslim. Jadilah muslim yang saleh, yang bertakwa. Jadilah warga negara yang baik, yang bertakwa, yang saleh. Andil masing-masing kita untuk mensejahterakan desa kita, negara kita, membuat rasa aman di tempat tinggal. Barakallahu fikum. Allah yang menganugerahkan, bukan siapapun. Dan jangan sampai rasa aman ini dicabut oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan syiriknya kita, kufurnya kita, banyak praktek syiriknya, banyak pemahaman kufurnya, atau dengan penyimpangan-penyimpangan kita, atau maksiatnya kita, kefasikan kita. Hati-hati, jangan pernah merasa aman dari itu semua. Jangan sampai rasa aman berubah menjadi rasa takut dikarenakan kufur nikmat dengan kufur, syirik, penyimpangan atau kemaksiatan. Jaga baik-baik. Baru yang kedua, nikmat yang kedua, mu'afa fi jasadihi, dikasih badan yang sehat wal afiat. Itu merupakan nikmat dunia yang pokok. Dan yang ketiga, indahu qutu yaumih, hari itu dia punya makanan pokoknya, bisa makan. Itulah yang namanya nikmat dunia yang dicari, yang didamba oleh semua pihak. Hari itu Anda merasakan keamanan. Hari itu Anda sehat walafiat. Hari itu Anda bisa makan, selesai. Dunia telah dilimpahkan untuk Anda. Barakallahu fikum. Dan ingat, yang menjadi penegasan kita sekarang adalah aminan fi sirri. Kita mengingatkan nikmatul amni wal aman. Nikmat rasa aman, rasa tentram, nikmat yang luar biasa, dijaga, dirawat, dilanggengkan dengan iman kita, dengan takwa kita, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita kepada Allah semata, tanpa sekutu baginya, tanpa kufur, tanpa syirik, tanpa penyimpangan dan tanpa berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, sadarilah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita, amal saleh kita ini tidak hanya berbuah rasa aman, tentram semasa kita hidup di dunia ini, tetapi bisa membawa rasa aman, rasa tentram sampai di yaumul qiyamah nanti, dikala kita masuk negeri akhirat, berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, dengan tauhidnya kita, dengan imannya kita, dengan takwanya kita. Allah Jalla wa'ala akan memberi rasa aman kepada kita dari azab neraka. Allah akan kasih rasa aman dari azab neraka, diselamatkan dari azab neraka. Dan itu puncak rasa aman yang didamba seorang muslim. Tidak ada gunanya, percuma saja, semu saja mendapatkan rasa aman di dunia, di yaumul qiyamah menderita dengan ancaman neraka. Nikmat yang sesungguhnya di dunia merasakan al-amnu wal aman, keamanan, ketentraman, kedamaian. Di yaumul qiyamah nanti puncaknya aman dari azab Allah Jalla wa'ala, diselamatkan dari azabnya, dimasukkan dalam surganya. Kuncinya adalah iman dan tauhidnya kita. Di Al-An'am Allah mengatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin
orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Allah mengatakan ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan yang kedua mereka meraih hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Alladzina amanu, orang-orang beriman, mukmin, tidak mencampuri iman dengan kezaliman. Maknanya di dalam tafsirnya dan juga dalam hadis, az-zulmu asy-syirik. Tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Mukmin tanpa syirik, tauhid tanpa syirik. Imannya murni, tauhidnya murni, akidah yang murni tanpa syirik. Pahalanya apa? Yang pertama, ulaika lahumul amnu. Mereka lah yang mendapatkan rasa aman. Kata mufassirin, rasa aman di dunia, dan yang paling penting rasa aman di akhirat nanti dari azab Allah Jalla wa Ala. Itu luar biasa. Dan yang kedua, wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala di dunia dan di kiamat. Di dunia terbimbing selalu, diberi taufik, diberi hidayah, selamat dari kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, dari berbagai macam dosa besar, kemaksiatan, diberi taufik, terbimbing selama di dunia ini. Dan puncaknya mendapatkan hidayah di yaumul qiyamah, namanya hidayatun ilal jannah, dikasih petunjuk untuk masuk surga. Apa kuncinya? Iman, dan jangan mencampuri iman dengan kesyirikan. Sehingga iman kita, takwa kita, tauhid kita, ibadah kita, amal soleh kita lillahi tabaraka wa ta'ala membawa kebahagiaan, rasa aman dunia akhirat. Itu yang membedakan antara bimbingan Islam dengan selain Islam. Ketika Islam memberikan bimbingan kepada umatnya berkaitan dengan urusan duniawiyah mereka, dunia mereka, supaya tenang, bahagia, tentram, sentosa, aman, dikasih bimbingan-bimbingan yang syar'i, Allah Jalla wa Ala memberikan jaminan, dan bimbingan itu kemaslahatannya tidak hanya untuk di dunia, tapi juga berlanjut sampai kiamat nanti, puncak rasa aman, puncak kenikmatan, meraih surga, aman dari neraka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi jagalah nikmat Allah Jalla wa Ala ini dengan meneguhkan keimanan, memperbaiki iman, ketakwaan, amal saleh, ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Hati-hati dari kekufuran, kesyirikan, hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan, waspada dari bahaya laten al-ma'asi dan kefasikan, kemungkaran. Hati-hati. Mari bersama-sama kita amankan desa kita, amankan kabupaten kita, amankan negara dan bangsa kita dengan kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, warga negara yang baik, yang bertakwa, siapapun kita, mau jadi rakyat, pejabat yang bertakwa, orang kaya, miskin yang bertakwa, semua yang bertakwa, iman dan takwa. Damai desa kita, damai wilayah kita, damai negeri kita, dan puncaknya damai masa kita di kiamat nanti, damai dengan meraih surga dan aman dari azab neraka. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rasa aman kepada kita semua kaum muslimin di Indonesia Raya ini, kaum muslimin di semua negara-negara yang ada. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rasa aman, kedamaian, ketentraman kepada kaum muslimin di Palestina secara khusus, dan tempat-tempat yang lain yang diudung rasa takut dan peperangan. Semoga Allah Jalla wa Ala menguatkan Islam dan kaum muslimin, menjayakan Islam dan kaum muslimin, dan semoga Allah Jalla wa Ala memasukkan kita semua dalam surganya, dikasih rasa aman dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.